Pada pertemuan pertama kita akan bersama-sama melihat lebih dalam, yaitu menyangkut tema kita. Bapak Ibu bisa melihat pada buku yang sudah dibagikan di paroki masing-masing, yaitu Peziarah Pengharapan, Membangun Harapan dan Perjumpaan dengan Tuhan. Gagasan dasarnya apa? Kita diajak mengenal perutusan Yesus yang menjadi tanda datangnya tahun rahmat Tuhan. Mohon dibantu Mas Suhartono untuk di-mute. Gagasan dasar tadi pada teman pertama atau pada percakapan orang pertama adalah mengenal perutusan Yesus yang menjadi tanda datangnya tahun rahmat Tuhan. Harapannya kita menjadi pribadi yang berani semakin dekat dan memiliki perjumpaan dengan Yesus di pertemuan yang pertama. Maka kita mendapatkan inspirasi sabda dari Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 19 dan ayat 21 tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan ia punya habitus untuk datang ke rumah ibadat, berdoa, membaca sabda. Bagaimana dia dekat dengan sabda Allah, dekat dengan Allah sendiri. Lalu mengajak kita untuk demikian. Lalu kemudian kita ada dua pertanyaan untuk pendalaman teks kitab sucinya. Apa tugas perutusan Yesus dan apa tanda datangnya tahun rahmat Tuhan? Kalau dalam buku dikatakan, apa tugas perutusan Yesus yang disampaikan dalam bacaan tersebut? Lalu kemudian, apakah tandanya dari datangnya tahun rahmat Tuhan yang diwartakan Yesus? Ini pertanyaannya sederhana dan mudah karena ini informatif. Belum masuk pada percakapan orang ini, tapi lebih pada informatif bersama-sama menemukan dalam teks kitab suci. Lalu kita diajak mengambil inspirasi dari ajaran gereja, dari Bulla Spes Non Confundit artikel 1. Pada bagian pertama poin 1 digambarkan bahwa Yubileum adalah momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan, yaitu pintu harapan kita. Lalu harapannya, dalam setiap pribadi kita itu selalu ada harapan toh. Kita punya harapan tentang suatu masa depan, harapan yang baik. Lah, dari situ nanti umat akan diminta sharing dalam percakapan rohani. Apa harapan pribadi dan lingkungan atau komunitas di tahun 2025 ini? Harapan pribadi kita masing-masing, apapun lingkungan atau komunitas kita di tahun 2025 ini. Apakah menjadi pribadi yang semakin baik, komunitas yang macam ini, dan seterusnya. Lalu pertanyaan percakapan rohani yang kedua adalah, di masa Prapaskah ini, kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh pribadi dan komunitas untuk membangun perjumpaan dengan Tuhan Yesus sang pintu harapan. Harapannya lalu kemudian masing-masing pribadi maupun lingkungan dan komunitas mulai menyadari pendalaman atau percakapan rohani, lalu latihan kur, ekaristi, dan sebagainya, doa adalah tempat sekaligus kesempatan yang terbaik untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sang pintu harapan kita. Lalu permenungannya adalah disampaikan menyangkut 3 pesan utama tahun rahmat Tuhan dalam Lukas 4. Pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah untuk memulihkan kembali bahwa orang-orang yang rendah hati, yang miskin, adalah yang menderita, adalah yang bergantung pada Tuhan, yang harusnya menjadi pusat hidup gereja kembali. Itu yang mau dikatakan Yesus di dalam permenungan kita, dalam pertemuan yang pertama. Yang kedua, memberitakan tentang pembebasan seperti yang ada dalam tahun Yobel. Membebaskan hati dari keterbelengguan dan seterusnya. Lalu ketiga, komitmen mengembalikan penglihatan bagi orang yang buta. Yesus ingin membebaskan umat manusia bukan hanya dari perbudakan fisik saja, tetapi juga mencakup semua penderitaan, baik tubuh dan jiwa. Maka ini yang bisa diambil inspirasi permenungan dari kitab suci yang didengar dan dibahas tadi. Lalu dalam Bulla Spes Non Confundit, harapan yang tidak mengecewakan itu kita diajak bersama-sama untuk melihat bahwa dalam artikel 3, pengharapan itu lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar pada hati Yesus. Maka kita harus memiliki sungguh-sungguh pengharapan yang besar. Dalam pengharapan, kita akan mampu bertahan di tengah-tengah pencobaan apabila pengharapan itu didasarkan kepada iman dan dipupuk dengan amal kasih. Kita diajarkan oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Spes Non Confundit, baik, mari kita taruh pengharapan kita, dasarkan pengharapan kita
pada iman dan dipupuk dengan amal kasih. Nah, ini nyambung dengan pendalaman APP dengan yang namanya semangat dasar APP. Amal kasih, gerak belas kasih, memupuk kita untuk selalu punya pengharapan pada Allah. Nanti akan semakin diperjelas pada pertemuan ketiga sebagai tanda-tanda pengharapan. Lalu bagian yang berikutnya, kita diingatkan kembali dalam masa prapaskah, olah rohani, doa, pantang, puasa, dan amal kasih kita lakukan sebagai momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan dalam Bulas Spes Non Confundit artikel 1. Kita diajak bersama-sama untuk menemukan perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan melalui hidup olah rohani kita. Maka masa prapaskah dikatakan sebagai retret agung bagi kita, mengolah hidup doa kita, hidup rohani kita, pantang dan puasa kita, serta belas kasih kita melalui amal kasih. Lalu nanti tutup dengan doa Tahun Yubel dan juga doa umat serta berkat dalam pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kita diajak untuk melihat bagaimana indulgensi adalah tanda harapan dan kasih Allah. Dalam harapan, saya menemukan kasih Allah. Maka dalam bagian gagasan atau pengantar, kita diajak untuk melihat bahwa kerahiman belas kasih Allah kepada orang berdosa membantu kita untuk menemukan semakin terbuka pada Allah yang mengasihi kita. Menimba dari Lukas 15 tentang kisah Bapa yang baik. Perjumpaan antara anak bungsu dengan Bapa yang baik. Kami mohon maaf tidak memasukkan sampai anak yang sulung, tapi kami ingin mencoba melihat dari anak bungsu dengan Bapa yang baik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 24. Akan dibantu dengan pertanyaan pendalaman teksnya. Setelah menyadari keadaan dari si bungsu itu, apakah yang dilakukan anak bungsu? Dia bangkit, lalu kemudian pergi kepada bapaknya. Bangkit, tergerak hati, dan pergi kepada bapaknya. Lalu bagaimana tindakan dan sikap ayah yang baik dalam bacaan tersebut? Tergambarkan bahwa ayahnya tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia berlari mendapatkan anaknya lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerasa kita bagaimana tindakan dari pribadi si bungsu yang menjadi gambaran hidup kita dan bagaimana Allah yang penuh belas kasih yang menjadi seperti digambarkan oleh Bapa yang baik hati tadi. Lalu dalam menimba inspirasi dari Bulas Spes Non Confundit, kita melihat dari artikel 23 tentang sakramen rekonsiliasi. Bahwa dalam sakramen rekonsiliasi itu menjadi suatu tindakan penting dalam hidup kita dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Karena mengapa sakramen rekonsiliasi begitu penting? Karena kita mengizinkan Tuhan, membiarkan Tuhan masuk dan memperbolehkan Tuhan masuk, menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan juga memperlihatkan kepada kita wajahnya yang lembut dan penuh belas kasih. Maka sakramen rekonsiliasi bukan hanya disambut pada saat masa prapaskah, tetapi juga masa-masa yang lain, termasuk ketika mau menerima indulgensi. Dan kita hari ini ditunjukkan dengan sangat baik pentingnya menerima sakramen rekonsiliasi, karena berarti kita mengizinkan Tuhan untuk menghapus dosa kita, memeluk hidup kita, dan menyembuhkan kita. Lalu, mengapa sakramen rekonsiliasi menjadi penting? Dilihatkan kembali bahwa setiap dosa meninggalkan bekasnya. Dosa mempunyai konsekuensi, tidak hanya secara lahiriah sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan, tetapi setiap dosa bahkan yang ringan pun mengandung keterkaitan yang tidak sehat terhadap makhluk hidup yang harus disucikan baik di bumi ini atau setelah kematian. Maka ada istilah api pencucian. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan tertarik pada kejahatan, sisa-sisa dosa tertentu masih ada. Dan hal ini dihilangkan melalui indulgensi sebagai kasih karunia Kristus kepada kita. Dikatakan, kalau ibaratnya begini, paku yang tertancap di pohon, lalu kemudian dicabut, masih akan meninggalkan lubang dan keterlukaan pada pohon itu. Lah, kita membutuhkan indulgensi, menghapus denda dosa kita. Pengalaman pengampunan yang penuh rahmat ini membuka hati dan pikiran kita, perlunya memaafkan orang lain.
Pengampunan tidak mengubah masa lalu kita, juga tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu kita. Namun pengampunan dapat memungkinkan kita untuk mengubah masa depan menjadi kehidupan yang berbeda, menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran, bebas dari kemarahan, permusuhan, dan dendam. Maka pengampunan mengajak kita bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi tidak bisa mengubah masa, tapi bagaimana membangun masa depan, menjadi pribadi yang semakin bisa berdamai. Itulah yang bisa dilihat dalam pertemuan yang kedua. Maka dalam percakapan rohani akan ditanyakan pada kita semua dan seluruh umat, indulgensi adalah rahmat istimewa di tahun Yubel ini. Apakah Anda mau menyambutnya? Nah, kita ditantang. Ada kesempatan mendapatkan indulgensi ini di tahun ini. Selain juga pada pesta kerahiman ilahi, pada saat November, dan di tahun ini secara khusus mendapatkan indulgensi penuh. Kita mau berjuang. Apa yang akan Anda buat sebagai sebuah niatan? Diingatkan kembali bahwa indulgensi selalu disertai dengan sakramen tobat. Walaupun kemarin mungkin sudah terima sakramen tobat, kita mau nggak bergerak untuk selalu menerima sakramen tobat, entah itu 2 bulan, 3 bulan sekali, sebulan sekali, menjadi sebuah gerakan mengizinkan Tuhan untuk menghapus dosa-dosa saya, memeluk saya, menyembuhkan saya, dan memulihkan hidup kita semua. Lalu pertanyaan kedua dalam percakapan wadul, bagaimana kita mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan bersama. Apa yang menjadi tindakan kita untuk mewujudkan hal yang lebih baik dalam hidup kita. Lalu perenungannya kita akan melihat menyangkut Bulla Spes Non Confundit dan dokumen Penitentiari Apostolika yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2024. Dikatakan akar kata indulgensi berasal dari bahasa Latin indulgentia yang artinya kebaikan hati dan kata kerjanya adalah indulgere yang artinya mengampuni. Maka kita akan melihat di situ bagaimana untuk mendapatkan indulgensi. Permenungannya adalah menjelaskan tentang cara-cara kita bisa mendapatkan indulgensi. Misalnya ziarah ke tempat yang suci, lalu umat bisa melakukan ziarah dan seterusnya. Nanti bisa diperdalam dengan buku Vademecum yang sudah dikeluarkan oleh Romo Parjono, oleh Kuskupan, untuk membantu umat semakin memperjelas bagaimana kita mendapatkan indulgensi penuh. Kalau nanti membutuhkan, silakan Bapak Ibu, para pemandu yang sudah punya kontaknya Romo Parjono, bisa langsung minta. Romo, kami minta filenya atau minta bukunya, supaya nanti dalam pertemuan kedua kami bisa membagikan itu dalam itu bersama dengan umat yang kami dampingi dalam pemandu percakapan rohani. Lalu indulgensi penuh jubileum juga dapat diperoleh melalui inisiatif yang diwujudkan melalui semangat pertobatan dengan konkret. Lalu ini yang menjadi bagian dalam permenungan percakapan rohani yang kedua. Kurang lebih itu Bapak Ibu, lalu ditutup dengan doa tahun jubileum. Lalu sama, ditutup dengan berkat, doa umat, berkat, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang ada dalam buku panduan. Lalu pertemuan ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekasih setelah Romo dan Buddha Suster dan Frater, kita melihat pertemuan yang ketiga, yaitu menjadi tanda harapan bagi sesama. Kita diajak bagaimana membangun hidup kita untuk menjadi tanda-tanda pengharapan. Dalam pengantar, setelah kita menemukan kemurahan Tuhan, kita diminta untuk menemukan pengharapan dan menjadi tanda pengharapan. Wujudkan aksi puasa pembangunan kita dengan menjadi tanda-tanda pengharapan. Lalu kita menimba dari Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 40. Ini sabda Yesus kepada kita semua yang dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah yang diharapkan Yesus pada kita. Maka dalam pendalaman teks, ada 2 pertanyaan yang disampaikan. Menurut Bapak Ibu, apa yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan jika bersemin pada perikop kitab suci ini? Ini yang berkata Yesus berarti yang dari kitab suci tadi. Bisa ambil dari itu. Lalu kemudian menempatkan diri kita dengan lingkungan sekitar rumah kita. Pertanyaan kedua, apa kata firman Tuhan tentang Anda bagi orang-orang di sekitar Anda?
Apa yang bisa kulakukan untuk orang yang terdekat, entah yang lansia, entah kemudian yang menderita, yang sakit, dan seterusnya. Apa yang bisa kulakukan? Dari firman Tuhan tadi, apa yang harus kulakukan? Ini sudah masuk pada aksi. Lalu kita diminta menimba inspirasi dari Bula Spes Non Confunded, artikel 10 sampai dengan 15. Artikel 10 menggambarkan bagaimana kita diminta menjadi tanda bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, baik para tahanan terutama. Sebagai menjadi kita mengunjungi mereka, menyapa mereka. Lalu juga menjadi tanda harapan bagi orang sakit. Bukan hanya mengunjungi berdoa, tetapi juga bisa membantu mereka sebagai tanda amal kasih, bentuk amal kasih kita. Membawa sedikit oleh-oleh, buah tangan, dan juga membantu mereka sebagai bentuk amal kasih kita. Lalu menjadi tanda harapan pada artikel 12 bagi orang muda. Nah, bagaimana memberi semangat pada orang muda, membantu mereka, mendorong mereka untuk terlibat. Baik itu dalam perayaan Paskah nantinya, dan membantu mereka ketika mereka akan ikut misa jubilium orang muda, menggerakkan mereka semua, menjadi mereka, melibatkan mereka, dan memberi tempat serta peran pada mereka. Karena mereka adalah generasi sekarang dan masa depan. Mereka adalah gereja kini dan masa depan. Maka Paulus mengingatkan pada kita bahwa menjadi tanda harapan juga bagi kaum muda. Tapi pada artikel 13, kita diminta menjadi tanda harapan bagi para migran, para buruh PMI atau PMI, penyintas, para penyintas, pekerja migran Indonesia. Jangan jangan sampai kita mata kita jauh. Enggak. Di kesusahan kita termasuk terbesar. Beberapa waktu lalu saya membawa pulang dua yang dideportasi dari Vietnam, satu dari Batang, yang satu dari Kebumen. Bagaimana buruh migran itu harus kita tolong juga, dan keluarga mereka bagaimana itu supaya ketika sampai di rumah bisa selamat, lalu kemudian bagaimana mereka juga bisa tetap hidup dengan ekonomi yang semakin baik. Nah, kita bisa memberikan perhatian pada mereka. Lalu kemudian tanda harapan untuk para lansia. Tentu di paroki kita, di rumah kita ada lansia. Atau mungkin termasuk Bapak Ibu sekalian memandu, termasuk bagian dari lansia. Maka menjadi tanda harapan bagi sesama lansia juga menjadi penting. Kita diutus pada pertemuan 3 ini menjadi tanda harapan dengan menjadi rekan sahabat. Ada buku-buku banyak yang bisa membantu kita tentang, bahkan Paus Yohanes pernah mengeluarkan surat untuk para lansia, bisa menjadi tanda sahabat bagi mereka, tanda pengharapan. Lalu pada artikel 13 dikatakan menjadi tanda harapan bagi orang miskin. Gerakan APP kita, amal belas kasih kita, yang kita masukkan dengan menyisihkan dana kita pada kotak APP adalah suatu bentuk gerakan untuk membantu mereka. Supaya kita menjadi tanda harapan bagi orang miskin. Kita bisa langsung melakukan tindakan itu. Kalau beberapa paroki ada gerakan berbagi nasi, seperti di Wangon, dengan romantis, rumah makan gratis, dan seterusnya. Di paroki lain juga ada. Lalu bisa menjadi gerakan-gerakan, menjadi tanda harapan bagi orang miskin. Seperti ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika haus, kamu beri aku minum, dan seterusnya. Lalu pertanyaan percakapan rohaninya adalah, apakah saya mau menjadi tanda harapan bagi sesama? Ini menggelitik para umat semua, kita semua, mau enggak kita digerakkan oleh Tuhan menjadi tanda harapan itu? Lalu kalau mau ya, apa lanjutannya? Apa aksi nyata yang mau dapat kita lakukan, baik secara pribadi maupun lingkungan, dalam masa prapaskah ini, agar saya menjadi tanda harapan? Kalau sudah menyatakan mau, lalu aksinya apa? Kita ditantang, baik secara pribadi maupun bersama dalam komunitas dan lingkungan. Ini sederhana, tetapi menggerakkan kita sungguh-sungguh melakukan aksi kuasa pembangunan ini. Secara konkret, bukan hanya percakapan rohani, tapi yuk setelah itu bergerak apa? Lalu permenungan pendalamannya adalah kita dilihatkan kembali bahwa orang Kristen memandang harapan bukan hanya sebagai ilusi, tetapi sebagai keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai hidup. Ketika memiliki harapan, berarti masih percaya, beriman pada Allah yang menyertai hidup kita. Lalu bahwa harapan yang sejati itu lahir dari kasih yang wujud dalam tindakan nyata. Lalu pesan Paus Fransiskus dalam Bulan Spes Non Confundit disampaikan dalam artikel 8, kita diajak untuk menjadi sesama bagi mereka yang sedang mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Maka ajakan menjadi tanda pengharapan itu adalah diajak menjadi sesama, berbeda rasa,
solider, mau digerakkan hatinya oleh belas kasihan menjadi sesama. Lalu Bapak Suci mengajak kita untuk tidak hanya puas dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi kita harus berani memulihkan kegembiraan sesama kita yang adalah saudara kita. Romo Budi pada bagian ketiga ini, Romo Budianto dari Brebes memberikan permenungan dengan sangat baik. Kasih kepada sesama itu perlu dilatihkan, karena tidak semua orang memiliki atau melakukan seperti ia melakukan kepada dirinya sendiri. Kalau kasih kepada dirinya sendiri, orang sudah terbiasa. Tetapi mengasihi sesama harus dilatih. Maka butuh proses pelatihan dari hal sederhana. Ketika kita lapar, mesti kita makan. Ketika kita haus, mesti kita minum. Tetapi bagaimana ketika orang lain lapar, apakah saya akan bergerak memberikan makanan? Maka kasih pada sesama itu harus dilatihkan. Harus diproses, diajarkan terus-menerus dan digerakkan terus-menerus. Inilah yang perlu kita latihkan dalam kehidupan kita supaya bisa menjadi tanda harapan bagi sesama. Maka kita diajak Bapak Ibu, para suster, saudara-saudara kasih, para romo, diakon, dan frater, dalam masa prapaskah ini dengan salah satu syarat untuk mendapatkan indulgensi adalah karya belas kasih rohani. Ada 7 karya belas kasih rohani dan ada 7 karya belas kasih jasmani. Dalam buku pendalaman sudah ada, silakan nanti bisa dilihat apa saja, termasuk menasihati orang, lalu yang rohani, lalu mendoakan orang, lalu kemudian juga menanggung dengan sabar mereka yang menyusahkan kita, lalu berdoa kepada Allah bagi orang yang meninggal. Kalau jasmaninya bisa menguburkan orang yang meninggal, mengunjungi yang di penjara, dan seterusnya. Itu pertemuan ketiga menjadi sebuah gerakan konkret dari pribadi maupun bersama. Setelah saya mau menjadi tanda harapan, lalu apa yang mau saya lakukan? Kurang lebih itu di pertemuan ketiga Bapak Ibu, lalu kemudian ditutup dengan doa tahun jubileum sama, lalu berkat dan seterusnya. Itu yang menjadi bagian pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat, pertobatan ekologis adalah tanda harapan. Pertobatanku, tanda harapan semakin terwujudnya keutuhan ciptaan. Gagasan dasarnya apa? Kita diminta melihat buah-buah pertobatan hidup kita yang semestinya berkaitan pula dengan pemulihan keutuhan ciptaan. Jadi buah pertobatan itu bukan hanya menyangkut saya menyesal, tidak, tetapi kemudian juga harus pada tindakan sampai pada pemulihan keutuhan ciptaan. Menimba sabdanya dari mana? Dari Lukas 3 ayat 8 sampai dengan 14. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada orang-orang yang datang kepadanya setelah dibaptis. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kata kunci. Pada awal dalam bagian ini sudah dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Mereka yang datang entah itu pasukan, entah pemungut cukai, lalu dikatakan apa yang harus dilakukan. Buah pertobatannya apa, tindakannya apa. Lalu pendalaman teks untuk kita. Menurut bacaan di atas, apakah wujud pertobatan yang harus dilakukan oleh setiap pribadi yang datang kepada Yohanes Pembaptis? Ini tinggal lihat dari bacaan tadi. Lalu apakah wujud pertobatanku di masa prapaskah dan penitensi sakramen tobat yang saya lakukan telah sungguh menjadi silih atas tindakan dosa kita? Ini mau merefleksikan kembali Bapak Ibu. Selama ini wujud pertobatanku tahun-tahun sebelumnya, dan juga kalau saya datang dalam sakramen tobat, penitensinya itu menjadi silih atas tindakan dosaku enggak sih sebenarnya? Saya memukul, tetapi penitensinya berdoa Bapa kami misalnya. Kemudian apakah saya kemudian meminta maaf, lalu kemudian menjadi pribadi yang penuh kasih, dan sebagainya. Kemudian saya membuang sampah sembarangan, saya merusak alam, apakah lalu kemudian cukup bahwa penitensinya hanya Bapa kami? Nah, kita diminta untuk berani menjadi pribadi yang semakin kritis. Apakah selama ini wujud pertobatanku di masa prapaskah dan penitensi sakramen tobat sungguh telah menjadi silih atas tindakan dosaku? Romo Seko tadi menceritakan bahwa dulu di Pemalang, Romo Hati itu kalau memberikan penitensi pada anak-anak itu dengan supaya anak itu juga membuat pot lalu menanam pohon sebagai tindakan penitensi atas dosa ekologis, dosa merusak alam. Itu menjadi salah satu bagian. Waktu tahun lalu sempat dimunculkan demikian oleh Romo Suryo sebagai Ketua Komisi GPIC. Bagaimana para Romo diminta untuk bergerak bersama-sama memberikan penitensi yang juga sesuai dengan pertobatan ekologis. Lalu kita masuk pada inspirasi ajaran gereja, yaitu dari Bulla Spes Non Confundit dan Laudate Deum.
pada bagian bulat space non-confounded artikel 16, kita disadarkan akan hutang ekologis. Paulus mengingatkan bahwa bumi adalah milik Tuhan dan kita semua adalah tinggal sebagai orang asing dan penghuninya. Kalau kita diminta untuk berdamai kembali dengan alam ini, berkomitmen untuk memperbaiki kembali, memulihkan kembali, dan melunasi hutang kita karena dosa-dosa ekologis kita. Lalu dalam seruan apostolik Paus Fransiskus dalam Laudato Deum artikel 7 dan 71, tindakan pertobatan yang kecil dapat membantu kita menghindari peningkatan suhu global. Dalam pertemuan pastores waktu lalu, ditunjukkan oleh Romo Ferry bagaimana desa di Pekalongan sudah hilang, tenggelam, karena perubahan iklim, karena kenaikan suhu. Lalu perubahan iklim ini ternyata sudah sampai bahkan berakibat pada paroki-paroki di Kusupam Prokoto di wilayah kita. Lalu sebenarnya tindakan pertobatan kecil sederhana bisa mengurangi peningkatan suhu global dan bisa menjadi cara hidup kita. Perubahan yang bertahan lama, dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang bertahan lama tanpa perubahan budaya, tanpa pendewasaan gaya hidup dan keyakinan dalam masyarakat, dan tidak ada perubahan budaya tanpa pertobatan pribadi. Butuh pertobatan pribadi, pertobatan ekologis, sehingga membangun budaya yang lebih baik dalam mencintai keutuhan ciptaan. Upaya rumah tangga untuk mengurangi polusi dan limbah, serta mengkonsumsi makanan secara bijaksana. Menciptakan budaya baru, tidak membuang makanan. Lalu bukan hanya memilah sampah di belakang, tetapi bagaimana sejak awal pintu yang masuk ke rumah kita, makanan itu dipilah, dipilih. Entah itu tempatnya, entah itu kualitas makanannya, kesehatannya, supaya bagus untuk tubuh kita. Maka ini menjadi budaya baru di dalam hidup keluarga kita. Lalu dalam percakapan rohaninya adalah, pertobatan ekologis berawal dari pertobatan pribadi, melalui tindakan kecil sederhana yang kita lakukan. Dalam aksi puasa pembangunan, apa bentuk pertobatan ekologis yang dapat saya lakukan secara pribadi? Ini hampir sama dengan tahun kemarin, tapi sekarang lebih jelas. Apa bentuk pertobatan ekologis yang dapat saya lakukan secara pribadi? Saya mau mengurangi konsumsi plastik, styrofoam, atau saya mau menggunakan tumbler kemanapun saya pergi, atau seterusnya dan yang lainnya. Apa saja bentuk pertobatan ekologis yang dapat dilakukan sebagai gerakan pertobatan ekologis lingkungan atau komunitas kita? Setelah pribadi, komunitas, baik lingkungan. Mungkin mengadakan bank sampah dan sebagainya, atau mulai mengumpulkan sampah yang bisa dijual, atau macam-macam. Atau mulai dengan lingkungan, waktu tahun lalu sebenarnya sudah tahun lalu dan 2 tahun lalu disampaikan, baik dalam pertemuan APP, pertemuan lingkungan, pertemuan dewan, di gereja, sebaiknya zero plastik. Bisa membawa tumbler sendiri, tetapi rasa-rasanya itu muncul, lalu kemudian tenggelam lagi, belum menjadi gaya hidup, belum menjadi budaya hidup dari kita semua. Kalau itu dari mulai sekarang disadari kembali dan bisa menjadi budaya, tentu akan menjadi budaya komunitas. Dari pertobatan pribadi menjadi budaya bersama. Lalu permenungannya, maaf, ada pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk pertobatan ini misalnya? Pertanyaan kedua adalah bentuk pertobatan ekologis dari lingkungan dan komunitas, supaya menjadi budaya dari komunitas, budaya bersama. Lalu permenungan atau pendalaman dari dalam percakapan rohani yang ketiga digambarkan dengan sangat baik bahwa dampak dari dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan seringkali membawa dampak yang tidak baik bagi diri kita sendiri dan sesama serta alam ciptaan. Maka pertobatan tidak cukup hanya berhenti pada penyesalan semata. Tidak cukup hanya berhenti di sakramen rekonsiliasi, di ruang tobat. Tetapi harus ada tindakan nyata. Pertobatan juga perlu diikuti dengan tindakan nyata untuk memulihkan kembali relasi buruk yang timbul karena dosa kita. Digambarkan dalam KGK 1459 dan 1460. Lalu kemudian di 140 digambarkan Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk mewujudkan pertobatan dengan berbagi kasih. Silih atas dosa dapat berupa doa, derma, karya, amal pelayanan terhadap sesama, pantang secara sukarela berkorban, dan terutama dalam menerima dengan sabar salib yang harus kita pikul.
KGK 1460 menggambarkan doa kita, derma kita, puasa kita, karya amal kasih kita, pelayanan kita, pantang kita bisa menjadi silih atas dosa kita. Lalu menyadari kembali tentang kerusakan lingkungan dan bumi ini, yaitu tentang dosa ekologis, keegoisan kita. Dosa ekologis berarti pola pikir dan tindakan manusia selama ini telah melawan dan menghancurkan lingkungan hidup, di mana Allah adalah sang pencipta dari alam semesta lingkungan kita. Maka tradisi Paskah mengajak kita untuk secara khusus datang dalam sakramen tobat, wujudkan tobat kita, juga termasuk di dalamnya adalah pertobatan ekologis. Salah satu yang ditawarkan dalam bagian ini adalah bagaimana secara pribadi kita mewujudkan apa yang menjadi keprihatinan gereja, misalnya dengan mengubah budaya konsumtif dengan kecukupan. Kadang-kala makanan berlimpah, harus berani mengatakan cukup. Pakaian berlimpah, sudah beli, beli terus, beli lagi, belum dipakai masih beli lagi. Budaya membuang diganti berbagi. Budaya egois menjadi kepedulian. Itu permenungan dalam percakapan rohani yang ketiga. Kita diajak untuk hal itu. Oh, yang keempat, maaf. Kita diajak untuk masuk dalam pertobatan ekologis dan wujudkannya dengan konkret. Kurang lebih itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang menjadi bagian kita dalam percakapan dewasa, kategori dewasa. Lalu kami mengingatkan sedikit untuk para pemandu pada percakapan rohani untuk APP kategori dewasa 2025. Ada 4 subtema yang dilaksanakan dalam 4 pertemuan. Mohon tidak dirapel. Mohon tidak dirapel. Kemarin dalam paroki mengajar tema sakramen-sakramen, ada lingkungan yang merapel, pertemuan 1 sampai 4. Bahkan 2 pertemuan dirapel semua. Ini menjadikan kualitasnya berbeda. Masing-masing subtema memiliki gerakan sendiri, memiliki titik fokus sendiri yang mengolah kita untuk menjadi pribadi yang semakin mau berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan yang sejati. Maka anggaplah ini kalau mau jadi, kok harus 4 kali toh, ya jadikan ini sebagai kita memikul salib bersama Yesus untuk merasakan pertobatan hidup kita. Maka para pemandu diharapkan mempersiapkan bersama pemandu yang lain, baik di tingkat paroki, lingkungan, atau stasi, sebelum pertemuan percakapan rohani APP. Beberapa paroki sudah memulainya, seperti saya dengar Gombong waktu itu sudah setiap Senin ada pembelajaran bersama untuk para pemandu, baik di paroki lain juga kalau membutuhkan demikian, bisa saja bersama-sama berkumpul, lalu ada entah salah satu pastor, atau kemudian frater, atau diakon, atau suster membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang setiap pertemuan itu. Itu yang menjadi gambaran kita pada pertemuan kita dalam percakapan rohani untuk mengingatkan para pemandu pada saat pertemuan itu. Kurang lebih itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, terima kasih untuk perjumpaan kita. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, monggo. Apakah ada pertanyaan? Silakan raise hand untuk semakin bisa memperdalam. Kalau enggak, bisa dicukupkan untuk kita, nanti masuk ke yang umum lagi. Baik, ada pertanyaan, apakah file tidak baiknya dikirimkan? Ya, akan dikirimkan nanti di sini, atau kalau nanti di grup APP Kuskupan dan di grup PSC Kuskupan, serta di grup para pemandu yang akan yang masuk jalan dari Romo Parjono. Nanti saya akan minta Romo Parjono untuk nge-share di grup tim kerja KTKC dan para pemandu. Oke. Dari Cilacap Romo. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Romo Tejo paparannya. Ada pertanyaan teknis Romo. Yang pertama, saya merasa bingung dengan tema pertemuan Romo. Tema 1, 2, dan 4 itu ada yang tercetak huruf balok, lalu di bawahnya ada yang tercetak
huruf Latin atau huruf kecil. Pertanyaannya itu sebetulnya temanya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan tadi Romo pada waktu menguraikan, menjelaskan, itu di awal memberikan gagasan dasar, menuliskan gagasan dasar di slide penjenengan. Tetapi di saat saya mengikuti di pengantar, di buku, itu ada yang berbeda. Itu yang membuat saya menjadi bingung. Yang mau dipakai, yang gagasan dasar yang Romo sampaikan, atau mengikuti yang di pengantar yang kami juga harus mikir lagi. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Pak dari Cilacap. Eh, pada bagian kecil yang italik itu hanya menjadi semacam penjelas saja, sementara temanya adalah pada bagian atas yang besar, pesiarah pengharapan, lalu kemudian pertobatan ekologis tanda harapan. Bagian kecil itu adalah yang tulisan kecil di dalam tanda petik itu kayak semacam sub atau semacam penjelasan lebih lebih bagaimana nanti mau lihatnya. Ibaratnya kurang lebih gagasan dasarnya semacam itu. Pertobatanku, tanda harapan semakin terwujudnya keutuhan ciptaan. Itu kayak kalau kita buat kayak moto lah, moto bagaimana pertobatanku akan menjadi tanda harapan semakin terwujudnya keutuhan ciptaan. Tetapi temanya adalah pertobatan ekologis tanda harapan, tanda pengharapan atau tanda harapan. Kurang lebih itu, Pak. Jadi di tema utamanya adalah pertobatan ekologis tanda harapan dalam pertemuan yang percakapan rohani yang keempat. Sementara percakapan rohani yang ke pertama, pesiarah pengharapan, membangun harapan dalam berjumpa dengan Tuhan. Dalam arti pesiarah harapan. Kita diharapkan bagaimana memahami tentang pesiarah pengharapan. Lalu maka dibangun dengan apa? Membangun harapan dulu. Kita paham masing-masing punya harapan yang baik ke depan. Lalu menemukan harapan yang baik. Lalu bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah pesiarah pengharapan. Mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memiliki harapan. Menyadari adanya pengharapan yang baik di dalam dirinya. Itu sebenarnya bagian kecil itu adalah kunci, yaitu bagaimana saya membangun harapan untuk juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Lalu berkaitan dengan gagasan kerangka dasar di depan tadi, kerangka dasar di depan tadi sebenarnya adalah yang untuk dewasa masuk semuanya, Pak. Masuk semuanya. Karena yang buat gagasan dasar kerangka dasar saya, lalu kemudian bagian ini juga saya, itu adalah meringkaskan untuk lebih supaya memudah bagaimana 4 hal tadi, mulai dari Laudato Si, lalu kemudian Bulat Spes Non Confundit, lalu kemudian dari kerangka dasar APP nasional, lalu dengan juga kemudian dari semangat memulihkan kembali semangat dasar APP, dan juga dari program visioner keuskupan, diolah, dikemas, dan menjadi suatu kerangka dasar. Lalu kerangka dasar itu baru kerangka dasar seluruhnya. Nanti kita pakai utama adalah yang ini. Jadi itu kan kerangka dasar untuk semuanya, Pak. Bukan untuk yang hanya pendalaman dewasa, untuk semuanya supaya masuk. Tadi ada yang dikatakan masa Prapaskah 2025 itu adalah masa yang istimewa karena sekaligus menjadi masa tahun Yobel. Lalu diajak mengalami pertobatan yang bukan hanya secara lahir tetapi juga batin. Koyakanlah hatimu dan bukan hanya pakaianmu. Itu gambarannya bahwa bukan hanya penyesalan tetapi juga sampai pada tindakan, pada sampai aksi. Ini kan nyambung, Pak. Pertemuan 1, pertemuan 3, dan pertemuan 4 untuk bagaimana melakukan aksi. Kalau melihatnya kan di atas dan bawah. Bagian atas itu adalah tadi pada kerangka dasar yang digambarkan pada pengantar tadi. Kita diajak untuk melihat bagaimana hidup kita merasakan kemurahan hati Allah. Itu pada tema yang kedua, ya kan? Indulgensi itu adalah kemurahan hati Allah, belas kasih kerahiman Allah. Apakah saya mau mendapatkan itu? Itu kan kerangka dasarnya sama, Pak, nyambung, Pak. Kalau tadi mungkin awal mengikuti itu nyambung, mengikuti. Maka di sini digambarkan di dalam pertemuan kedua, saya pengen nggak menyambut indulgensi itu? Apa saya akan melewatkan? Setiap tahun ada 2 kali loh. Apakah kita selama ini sungguh mau mencapai dan juga meraih kesempatan itu dengan baik? Setiap tahun ada 2 kali. Entah itu pada tanggal 1 sampai 8 November, atau mulai dari Jumat Agung sampai dengan Pesta Kerahiman Ilahi. Tetapi selama ini terlewatkan oleh kita. Mungkin beberapa orang melewatkan, tidak semua.
Tapi akan kita diajak kembali, apakah saya mau mendapatkan rahmat itu? Yaitu sebuah kerahiman Allah. Karena melalui rekonsiliasi, kita membuka hati pada Allah yang mau menghapus dosa-dosa kita. Itu kurang lebih. Apakah bisa menjawab dari gambaran itu? Baik. Dari Cilacap cukup nggih? Biasanya saya datang sendiri, ini tahun ini memang nggak datang. Nanti kalau datang malah dikira pulang kampung ya, nggak usah. Baik, ada pertanyaan dari Pak Joko, Eko Joko. Romo, apakah ada panduan khusus untuk jalan salib atau pakai puji syukur? Ada. Tadi sudah disampaikan di awal, Komisi Liturgi menawarkan, ini tawaran saja. Tiap paroki nanti akan dapat 100 sampai 150, untuk paroki besar sekitar 150, untuk paroki-paroki yang menengah itu 100. Akan diedarkan, semoga sudah jadi di tanggal 26 Februari pada saat misa perdana Romo Patrick. Semoga nanti bisa. Lalu kemudian bisa dipakai, kalau mau dipakai monggo, kalau kemudian mau pakai puji syukur Mada Bakti monggo. Itu diserahkan di masing-masing paroki dan stasi. Itu menjadi kreativitas Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu. Apakah ada pertanyaan lainnya? Monggo. Cukup? Sudah jam 7:04? Cukup dong. Kalau tidak jelas, bisa nanti minta penjelasan dari masing-masing Romo Paroki ya, dan belajar bersama. Imban gue. Cukup Romo. Cukup ya? Cukup Baik. Romo. Cukup Romo, cukup. Mas Aldo, kita tidak perlu kembali lagi ke Zoom utama ya. Kita bisa tutup dengan doa. Lalu kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih para Romo, Bapak Ibu, para pemandu yang terkasih, terutama di kategori dewasa, yang akan membantu kami semua, Panitia APP Kuskupan, menggerakkan semangat dasar APP untuk menghidupkan kembali semangat dasar APP dan menghidupkan kembali pertobatan di masa Prapaskah ini supaya kita bisa memasuki tahun jubileum ini dengan sungguh hati, mendapatkan indulgensi penuh dan menjadi tanda harapan bagi orang-orang di sekitar kita dan bagi masyarakat kita. Terima kasih para Romo, Suster, Bruder, Frater, Diakon, dan Bapak Ibu Pemandu yang sudah membantu kita semua hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim Komsos Kuskupan, Mas Budi Mafioso, dan juga Aldo, serta yang lainnya yang telah hadir pada hari ini membantu kita untuk bisa melangsungkan Zoom meeting pada hari ini. Maka untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang memberi kami kesempatan untuk merasakan kerahiman-Mu di tahun Yobel 2025 ini dan memasuki masa Prapaskah dengan sepenuh hati. Bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghidupkan kembali semangat dasar aksi puasa pembangunan melalui olah rohani, pantang puasa, doa, dan amal kasih. Semoga hati kami Kau gerakkan menjadi pribadi yang semakin berbelas kasih, agar hidup kami menjadi tanda harapan, sehingga nyatalah tahun rahmat-Mu hadir dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, para pemandu, para pastor, bruder, suster, diakon, juga frater, dan juga setiap orang yang pribadi yang terlibat di dalam hidup pelayanan gereja, maupun dalam persiapan masa Prapaskah dan pantang puasa, serta masa Paskah nanti. Semoga apa yang kami lakukan sungguh menjadi tanda syukur hidup kami atas kebaikan-Mu dan kerahiman-Mu, dan menjadi pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah hidup kami, keluarga kami, dimanapun berada, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu bagi semua orang, dan terutama bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Kini kami mohon terang dan berkat-Mu bagi kami semua dan bagi orang-orang yang kami doakan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Romo. Para Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Suster, Bruder, hidup kita, keluarga kita, rencana kita, istirahat kita malam hari ini, dan orang-orang yang kita layani, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Romo kasih Tejo. Romo. Tenang Romo Tejo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Izin live. Romo. Monggo, monggo, izin lah, monggo.